Blenderism. Halo sahabat semuanya, sahabat channel YouTube Blenderism. Kali ini saya ingin membahas mengenai interface atau antarmuka dari software Blender. Tapi sebelumnya kita bisa lihat dulu sekilas tentang software Blender ini. Apabila sahabat-sahabat semuanya ingin memulai belajar Blender, tentunya harus menginstal dulu software Blender ini. Software Blender ini bersifat gratis atau free ya. Jadi sahabat semua bisa lihat di websitenya, bisa di search di sini, diketikkan Blender ya, enter, masuk ke website blender.org. Ini ya, yang ini. Kita coba klik di sini. Nah, ya, sudah masuk ke website produsen Blender ini. Jadi untuk saat ini, saat video ini dibuat, versi Blender terakhir adalah versi Blender 2.93.3 ya. Seperti ini. Anda bisa lihat di sini kalau mau lebih kenal apa itu Blender. Di sini bisa diklik di About ya. Sini About, kita buka di tab baru. Nah, di sini. Seperti ini ya. Jadi Blender ini adalah software freeware 3 dimensi ya yang bersifat open source. Siapapun bisa mendownload dan menginstalnya dan menggunakannya baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk komersil, boleh ya. Di sini ada modul-modul modeling, rigging, animation, simulation, rendering, compositing, dan motion tracking, video editing, animasi 2D, dan lain-lain. Silakan nanti sahabat semua explore sendiri ya. Tapi untuk saat ini kita akan mencoba mengenali software Blender 3D ini ya. Nah, untuk mendownloadnya, sahabat semua bisa klik di link yang bertuliskan download Blender untuk versi 2.93.3 ini ya. Untuk versi saat video ini dibuat ya. Di sini bisa lihat apa saja keunggulan-keunggulan software Blender ini. Di sini bisa untuk adanya engine render cycles ya, kemudian ada modeling sculpting atau apa istilahnya di dalam patung itu memahat atau sculpting, UV, kemudian bisa visual effects juga bisa ya, kemudian untuk bikin animasi dan rigging juga bisa, kemudian membuat story art, drawing 2 dimensi di dalam 3 dimensi. Ini cukup menarik ya. Kemudian bisa membuat animasi film atau animasi movie sendiri ya, make it your own ya di sini, dan lain-lain ya. Banyak sekali saat ini modeler-modeler 3D menggunakan software Blender ini. Jadi kalau untuk install, kembali lagi tinggal klik download Blender 2.93.3 ini. Kita klik di sini ya. Nah, di sini ada pilihan versinya. Di mesin saya ini memakai mesin macOS otomatis ya. Dia dikenali dan ukuran filenya sangat lumayan sangat kecil ya, 193 MB. Berbeda dengan software 3D yang lain seperti 3D Studio Max, Maya, dan lain-lain ya, yang cukup besar. Kalau Blender ini ukuran filenya sangat kecil ya dan bersifat open source. Kalau Anda punya operating system Windows, tinggal pilih di sini, tinggal Windows installer ya, pilih Windows yang mana ya, seperti ini. Ada Linux juga bisa ya, seperti itu. Atau bagi Anda yang ingin mendevelop Blendernya, itu bisa mendownload source code-nya, jadi Anda bisa ikutan sebagai developer Blender ya, karena Blender ini bersifat open source.
Anda pun bisa mengembangkannya ya. Nah, silakan lihat-lihat sendiri di sini. Karena saya sudah install, maka saya langsung saja membuka tampilan software Blender itu seperti apa. Yuk kita lihat bersama-sama. Oke, saya coba buka software Blendernya. Nah, ini tampilan pertama saat kita membuka software Blender. Nah, di sini saya mempergunakan versi yang relatif lebih lama dari yang tadi. Di sini 2.93.0. Kalau yang baru tadi 2.93.3 ya. Oke, nggak masalah ya. Nah, kita bisa klik atau mengabaikan ini ya. Atau kalau Anda sudah menginstalnya sebelumnya, di sini bisa kita lihat ada menu-menu lain ya. Ada new file, apakah membuat yang umum, general, atau membuat animasi 2D, atau memahat, sculpting, atau visual effect, atau video editing, ada di sini ya. Dan di sini ada file-file yang telah Anda bikin atau kerjakan sebelumnya. Jadi tinggal memanggil saja, mudah ya. Atau mau bikin membuka file baru yang tidak ada di recent files ini, tinggal klik open sini ya. Seperti ini. Oke. Nah, untuk menghilangkan tampilan pop-up menu ini, tinggal klik sembarang di sini, klik. Nah, secara default saat kita membuka software Blender ini akan selalu ada bangun cube di sini ya. Ini kita bisa delete dengan menekan tombol X ya, X. Kemudian konfirmasi untuk delete ya. Nah, oke, kita lanjut. Kita bicara mengenai tampilan antarmuka Blender ini. Di sini ada menu utama, ada file, edit, render, windows, health, dan lain-lain ya. Tapi yang sering aktif adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ya. Yang ini sengaja ada teksnya berwarna gray atau abu-abu karena memang jarang sekali aktif ya. Kemudian di sini ada tools yang sering kita gunakan ya. Di sini toolsnya, di sini ada tools untuk seleksi ya. Di sini untuk kursor. Kemudian di sini untuk memindahkan objek, move. Di sini untuk rotasi, untuk scaling, memperbesar, memperkecil, untuk transformasi, untuk anotasi di sini. Kemudian ada untuk pengukuran dimensi ya. Dan ada di sini secara default add cube ya. Nah, nanti kita akan coba bahas menu-menu toolbars tersebut saat kita praktikum nanti ya. Nah, kemudian di sini ada yang perlu kita ingat adalah ada dua mode di dalam mengerjakan modeling dengan Blender ya. Di sini ada object mode dan juga ada kalau kita tekan tab bisa edit mode ya, edit mode. Ada dua, object mode dan edit mode. Nanti kita akan lebih jauh mengenali menu-menu tersebut. Sekarang untuk video ini kita coba hanya membatasi pada pengenalan interface-nya saja dulu ya. Kemudian di sini ada juga menu-menu lain ya untuk material, untuk scenes, untuk HDRs dan lain-lain. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian di sini ada tampilan sumbu koordinat, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z ya, 3 dimensi ya. Dan yang penting di sini ada Explorer ya. Kita grupkan dalam collection atau kumpulan. Di dalam collection ini nanti secara default di sini ada kamera. Kalau kita klik kamera, nah aktif kamera di sini ya. Nah, kita pindahkan ke sini, ini kamera nih. Kalau kita pindah ke light, nah ini sistem pencahayaan lighting di sini ya. Dan kemudian di sini ada tombol propertiesnya, sifat-sifatnya, ada untuk namanya untuk renderingnya ya, di sini rendering properties, kemudian untuk output properties, ada untuk layer properties, kemudian scene properties, ada word properties,
ada collection properties, yang collection yang ini ya, yang atas tadi, seperti itu. Kemudian ada namanya di sini object properties, terhadap objek-objek yang akan kita bikin nanti. Kemudian ada physics properties, sifat-sifat fisik yang akan kita kenakan pada objek nanti ya, banyak macamnya. Kemudian di sini ada object constraint properties ya. Ada juga di sini object data properties, dan ada texture properties, tekstur untuk material yang akan kita bikin. Kemudian di paling bawah ini adalah menu untuk kalau kita bikin animasi ya. Ada di sini ada play, ada jump to keyframes ya. Ada keyframes yang harus kita atur di sini ya. Ada playbacknya sini dan lain-lain ya. Nah, itulah tadi sekilas interface di dalam software Blender. Nanti kita akan belajar interface secara detail di video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya agar sahabat-sahabat semua menjadi orang yang pertama mendapatkan notifikasi apabila ada video lanjutan atau video berikutnya dari channel YouTube Blenderism ini, sehingga sahabat-sahabat semua bisa mengikuti perkembangan tutorial-tutorial dan teknis-teknis lainnya di dalam penggunaan software 3 dimensi ini. Khususnya dalam video ini kita menggunakan Blender. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Blenderism.